kemudian akan digabungkan dengan yang satu lagi. Nah, menggabungkan seperti ini juga bisa kebaca kalau si objeknya tertutup gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman menggabungkan antara satu layer dengan layer lain yang ternyata kalau dilihat itu seperti tertutup gitu ya dia tuh. Kalau dilihat tuh dia seperti tertutup. Tapi pas dilihat lebih dekat ternyata dia tuh terpisah. Persis sama misalnya kayak yang tadi ini ya. Misalnya kita ulangi kasus ini. Nah ini masih terpisah ya. Kemudian ternyata nggak sadar gitu ya. Walaupun sudah tertutup seperti ini, ternyata kegeser gitu ya. Teman-teman tuh kegeser dikit banget menggesernya. Menggeser yang nggak kelihatan sama sekali gitu. Ya. Kalau dilihat dia masih ketutup gitu. Ternyata pas di join, oh nggak bisa nih karena dia nggak, bisa nih. Terlalu dekat ya. Misalnya di join tapi dia nggak mau. Nah, unable ya karena terlalu jauh. Terus diakalin, udah bisa ya di grup aja nih. Udah nih bisa di grup. Terus di komen kayak tadi kan pakai array polar. Terus kita bikin objeknya. Walaupun terlihat baik-baik saja, tapi nanti pas diboleh dia nggak mau. Persis komennya sama ya kayak tadi, ada tanda serunya muncul kayak gini. Oke, yang artinya objek-objek yang digabungkan ini bukan merupakan objek volume dimensi gitu ya, tapi masih berupa surface atau planar yang terpisah. Oke, cukup paham untuk bolehan? Oke, kemudian selanjutnya teman-teman di sini kan udah mau nggak mau belajar mandiri ya bikin tekstur, sebenarnya belum diajari. Nanti ada pelajaran khusus kok teman-teman, jadi nggak harus pelajari sendiri juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, pada saat membuat tekstur, biasanya kan dia langsung secara utuh ya, si objeknya mau bagian luar mau bagian dalam tuh dia punya tekstur, dia dapat tekstur, gitu ya. Persis kayak objek-objek yang teman-teman buat di sini. Jadi seluruh bagiannya memiliki tekstur. Gak masalah kalau memang itu yang dicari, tapi biasanya itu membuat file save yang kalian buat ini jadi terlalu besar gitu ya. Karena bagian-bagian yang sebenarnya gak nampak di luar gitu ya, bagian-bagian yang sembunyi di dalam atau tertutup itu kebaca sebagai objek yang diaplikasikan tekstur. Nah, untuk meminimalisir kendala-kendala seperti ya mungkin teman-teman ada yang laptopnya jadi agak sedikit lag ya, gara-gara mungkin baca teksturnya terlalu banyak, terlalu besar dan sebagainya. Jadi cara mengakalinya adalah agar si teksturnya masih bisa diaplikasikan, tapi berat filenya nggak terlalu tinggi gitu ya. Teman-teman pada saat mengaplikasikan tekstur, misalnya seperti ini ya, kita bermain di box dulu nih. Terus kita mau ngasih tekstur. Kita kasih tekstur kayak gini, terus ternyata sebenarnya kita cuma bikin bagian atasnya aja gitu ya. Caranya gimana? Yang paling sederhana, kalian pakai exclude dulu. Jadi objeknya kalian pilih, terus pilih exclude. Dengan demikian setiap bagian akan terpisah ya. Setiap bagian yang terpisah ini teman-teman bisa kasih komen yang berbeda karena sudah terpisah ya, bukan satu kesatuan dengan objek utuhnya lagi sebelumnya. Jadi pada saat teman-teman memberi komen baru, warnanya bisa kita bedakan ya. Jadi terpisah. Kalau begini, misalnya yang tampak adalah bagian atas gitu ya. Tampak itu bagian atas. Berarti kan bagian samping ini nggak krusial ya ada warnanya. Ya kita tinggal hilangkan aja si warna di sini. Gitu. Ya, kita bisa tinggal buang aja si layernya. Paham?
Jadi nanti kedepannya kalau teman-teman sudah mulai mengaplikasikan tekstur di objeknya, biasakan seperti itu, di-explode dulu aja, di-explode. Misalnya bagian dalamnya itu nanti nggak akan bertekstur gitu ya. Teman-teman coba explode dulu aja. Kemudian kalau sudah, ini sebenarnya bisa di-joinin lagi. Tapi beberapa case untuk rhinoceros tunjuk ke bawah, pada saat digabung layer teksturnya jadi sama. Nah, biar nggak demikian, berarti selain digabung dia apa? Selain di join dia apa? Di group, ya. Teman-teman tinggal grup aja, oke? Jadi nanti secara tekstur teman-teman hanya di beberapa bagian tertentu aja yang nggak kelihatan. Karena kalau seperti ini tuh sebenarnya sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dalam-dalam bagian objeknya tuh teraplikasikan tekstur gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman dibuat seperti ini dulu ya, dibuat sebagai lapisan tipis kayak gini, ya dimensi warnanya hanya ada di atas dan di bawahnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan pengaplikasian tekstur ya. Di sini tuh ada banyak ya. Kalau teman-teman lihat ada mulai tekstur, kemudian ada tekstur mapping ya. Nanti kalau teman-teman ingin mengaplikasikan lebih dari sekedar warna, saya nanti ada yang mau aplikasikan tekstur kain, tekstur keramik gitu ya. Ini bisa kita olah di sini. Kemudian di sini juga ada dekal, di mana teman-teman kalau misalnya mau aplikasiin stiker gitu ya, logo, bisa dilakukan di sini. Ya, silakan kalau mau pelajari secara mandiri terlebih dahulu. Yang jelas mungkin di minggu ke 3 minggu dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang kita akan coba pelajari berkaitan dengan hal itu ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah di sini ada yang pernah coba menggunakan pool atau project. Pool ini. Pool. Dan coba. Udah ada yang coba? Belum. Oke, ini berkaitan dengan pengantar ya sebelum teman-teman bermain di tekstur, di mana pool ini sendiri sebenarnya bertujuan, pool atau project itu bertujuan untuk memproyeksikan ya outline yang teman-teman buat, baik itu contohnya berupa tekstur, outline berupa gambar ke permukaan objeknya. Ini aku mau contohin misalnya kayak gini ya. Ceritanya teman-teman punya box. Teman-teman punya sebuah sphere ya, lingkaran. Kemudian teman-teman mau mengaplikasikan tekstur yang berbeda di permukaannya. Kalau tadi kan bisa di-explode ya. Kalau objeknya berupa geometris, sedangkan kalau objeknya kayak gini, mungkin objek-objek lain yang nanti teman-teman buat, ada beberapa objek yang tidak bisa di-explode nih. Dan keterangannya cannot explode a single surface karena dibacanya sebagai single surface. Nah, kita sebenarnya pada saat ingin mengaplikasikan sesuatu ya, tekstur atau pemisah gitu ya, ada beberapa tools yang diantaranya yang pertama, kita kesini aja. Pertama itu ada pool, ada project, dibantu dengan extract curve. Baik, mari kita bahas proyek Anda. Untuk dapat membantu Anda secara efektif, mohon berikan informasi lebih lanjut mengenai proyek tersebut, seperti tujuan proyek, apa yang ingin Anda capai dengan proyek ini, lingkup proyek, apa saja yang termasuk dalam proyek ini, tantangan yang dihadapi, apa saja kendala yang Oke, kita lanjut. Ada 3 tools yang akan coba kita pelajari, mungkin bisa ditambahkan ya. Sama kita akan coba pelajari mulai dari pool, project, extract, isocurve, sama flow along surface ya. Dimana ini akan membantu teman-teman dalam memberikan touch up ya pada sebuah permukaan objek yang teman-teman buat menggunakan aplikasi Rhinoceros. Kita mulai dulu dengan pool ya.
Dimana pool ini tujuannya, misalnya ya, kalau kita lihat dari tampak depan, teman-teman ini mengaplikasikan tekstur gitu ya atau gambar pada permukaan bagian depan sini. Teman-teman misalnya coba buat seperti ini. Nah, kalau dilihat, kalau misalnya teman-teman menggunakan objek geometris sebenarnya gampang ya, karena penampangnya sama. Contoh kalau kubus, teman-teman tinggal gambar di atasnya aja gitu ya. Nah, cara mengaplikasikan yang paling umum dan paling mungkin teman-teman pahami secara sederhana ya, bisa aja misalnya si gambar ini teman-teman coba extrude. Masih ingat extrude itu buat apa? Lebar. Teman-teman extrude ya sampai dia menembus si gambarnya misalnya kayak gini. Paham nggak? Terus kita pakai split gitu ya, pilih objeknya, pilih pemotongnya, pilih objeknya, pilih pemotongnya, udah aja terpotong dia ya. Bisa pakai itu? Bisa ya. Tapi ada cara yang lebih praktis. Semoga lebih praktis ya kelihatannya. Kita bisa pakai pool. Kemudian kita bisa pilih pool objek yang akan pool. Kemudian pilih permukaannya. Nah, nanti si curve ini akan ketarik pada permukaan objek yang dipilih tadi. Seperti ini ya. Itu untuk pool. Bedanya pool dengan teknik tadi, kalau pool tuh dia akan menyesuaikan dengan dimensi di objeknya gitu ya. Kita ada dulu. Nah, jadi kayak gini ya. Dia masih berupa garis, tuh masih berupa garis ya. Dan garis ini tuh masih bisa teman-teman olah ya. Misalnya mau pakai sweep gitu ya, dibikin sweep atau dibikin cekungan dan sebagainya, ini bisa dimanfaatkan. Dan garis ini masih garis terpisah ya, tapi dia udah memiliki lengkungan sesuai dengan permukaan yang dipilih ya, permukaan objek yang dipilih ini. Kemudian setelah itu bisa apa lagi? Kita bisa pakai project ya. Pilih garisnya, pilih objeknya. Coba ada yang bisa nggak di random masing-masing ya? Takutnya ini error. Jadi coba pakai project. Kemudian pilih si curve-nya. Ini aplikasikan Cara langsung cepet ini. apakah bisa atau enggak. Oh, iya, Mungkin teman-teman bisa coba sekalian pakai pool-nya tadi ya. Coba silakan coba di pool-nya. Ini harus digabungin dulu nggak? Mereka belah ini. Mereka harus digabungin dulu nggak? Ini.
Jadi full apa di sini? Tuh. Volume. Vertical. Ada yang bisa pakai project? Bisa Kak. Bisa. Sama kan komennya kayak tadi ya? Oke, mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Ini nggak tahu, mungkin error dari timernya ya. Apa? Belum. Apa sih? Tadi kan yang full bisa, tapi yang project Ya. Biar pas nempel tuh boleh dia punya. Hah? Biar pas nempel di surface ini. Salah. Oh, biar ya? Ini surface saya ini. Terus digeser aja. Saya nggak bingung. Oke, paham. Oke, untuk project kayaknya ya kalau misalnya ada teman-teman yang nggak bisa, coba ngeproyeksinya jangan di perspektif view ya. Jadi ke perspektif yang sesuai dengan posisi si curve-nya atau outline-nya. Soalnya kalau aku coba ya, mungkin bisa teman-teman lihat kalau project Digeser di dalam. kita gunakan di Harusnya perspektif, Iya. dia akan bilang project miss the selection object. Tapi kalau kita coba di front view misalnya ya, kita pilih lagi Iya. kayak tadi, Oke. pilih garisnya, Oh, biar ya. ntar lagi objeknya, dia akan membaca ya. Nih. Jadi si garisnya tadi teraplikasi ya di permukaan gambarnya. Jadi kita bermain ke view front atau right atau top di mana si gambar itu berada ya. Karena kalau kita menggunakan perspektif view kayaknya dia udah ke proyeksi si gambarnya. Oke. Jadi ini perbedaan antara Gitu gimana nih? perbedaan antara full Full dulu. dengan project ya. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Dimana kalau project Yang itu arahnya ke dalam ya. Enter lagi. Baru bolanya. Kalau teman-teman lihat Kalau yang project itu project arahnya mending dari sini nih ke dalam. Pokoknya kalau project gimana? Sedangkan kalau kalau Kan antara full ya tiga ini. arahnya ke dalam. Sedangkan kalau project dia lurus ke depan depannya. ya. Jadi project. Kelihatan bedanya ya. Nah, penggunaannya bisa seperti apa dan kebayang nggak kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin dengan outline yang ada di permukaan objek ini? Ada yang tahu Oh, nggak? dari dalam. Project tuh sama nggak bu? Hah? Project tuh sama? Bolongin bisa ya. Kita bisa gunain garis-garis ini. Kita bisa gunain garis-garis ini. Sama kan caranya untuk, tadi? Iya. nge-split ya. Tapi dari sini nih tampilannya tuh yang kelihatan. Iya. Kita bisa nge-split objek sebagai permukaannya ini dengan outline ini ya. Jadi apakah tekniknya sama tadi di bolehan? Sama ya? Depan belakang ya? Persis nggak? Jadi depan belakang. Tekniknya sama, tapi kan lebih praktis, lebih efisien ya gerakannya. Kita nggak harus nge-extrude dulu dan kita nggak harus nanti bolehan split ya kalau nggak salah. Nah, tapi kita bisa langsung secara praktis ya, dimana garis-garis ini kita gunakan langsung untuk ngebuka gitu ya permukaan Project kan jadi kayak atau dua surface ini. yang dipilih di sini. Sama. Kalau itu Dua ya. kayaknya dua. Oh, dari dalam. Ya.
Jadi dapatlah teman-teman objek kayak gini. Oke, kemudian bisa diapain lagi sih permukaan ininya? Misalnya teman-teman ada yang mau di offset gitu ya. Ya bisa. Nah, ini bisa di offset ya biar ada ketebalan gitu. Oke, bisa kayak gini. Kemudian selain di offset, si garis ini juga bisa kita manfaatin ya. Saya offset snapnya aktif. Snapnya aktif, terus teman-teman mau bikin sweep 1 gitu ya. Bisa kayak gini ya. Terus si sweep 1 nya mau dipakai buat nge-difference gitu ya. Bisa ya. Sehingga nanti teman-teman dapat permukaan objek kayak gini di extrude ya. Bayang ya, jadi posibilitasnya banyak banget dari garis yang teraplikasikan di permukaan objek kayak gini. Apakah objeknya hanya bisa lingkaran aja? Bebas ya, misalnya objeknya terganti. Misalnya objeknya misalnya objeknya kayak gini ya, anggaplah tirai gitu ya. Apakah bisa? Bisa ya harusnya. Kita tinggal pilih. Kita pakai spool ya. Pilih si garisnya, pilih si permukaannya. Bisa ya nempel ya walaupun bisa pakai project ya. Kalau pakai lock sebenarnya lebih gampang. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Nempel ya ke permukaannya. Terus ya bisa diapain sama teman-teman? Misalnya niatnya mau bikin pattern gitu ya, pattern secara manual sama teman-teman, tinggal teman-teman gambar dulu, misalnya di edge di sini ya, kemudian nanti tinggal di projectkan ke permukaannya, dan akhirnya teman-teman ya bisa sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Misalnya contoh lagi ya, setelah dipisah kayak gini, dipisahin, kemudian si garis-garis ini akan digunakan untuk nge-split ya. Nanti bisa jadi kayak gini ya. Teman-teman tinggal aplikasiin tekstur atau material gitu ya yang diinginkan, kemudian bagian-bagian ini akan berbeda warna gitu. Kemudian dia jadi kesatu. Kebayang ya dari sini posibilitasnya teman-teman bisa bikin apa aja. Oke, jadi itu adalah
full and project. Kemudian apa itu extract ISO curve? Sebenarnya extract. Aku kalau yang project masih nggak bisa, masih miss. Oke. Untuk yang project saya coba ulangi mungkin ya masalahnya sama. Kalau untuk yang project dia masih akan memberikan komen seperti ini ya. Kalau misalnya kita pilih garisnya, objeknya, kalau di enter masih kayak gini nggak keterangannya? The project list. Oh Ya. Kalau projectnya miss, diingat untuk pengaplikasian project ternyata bukan bug ya, tapi kita harus menggunakan tampak lain. Contohnya tampak front ya, karena si permukaannya, si objeknya dan juga curve-nya lebih kelihatan di front gitu ya. Beda lagi kalau posisinya ada di top, berarti teman-teman pakai top. Nah, setelah kalian main di view yang sesuai dengan garis dan objeknya, baru kita gunakan si project. Karena kemungkinan besar komennya sendiri menyesuaikan dengan sudut pandang ya. Kemudian enter, nanti dia sudah terproyeksi, pas dilihat di sisi lain dia udah nempel kayak gini. Oke? Oke. Yep. Jadi untuk project dia biasanya harus diganti dulu view-nya ya, karena anggapannya gini, kalau misalnya kita pakai perspektif dia tembusnya ke depan gitu ya, bukan ke objeknya, kebayang nggak? Jadi mungkin ya saya coba pakai perspektif. Kalau misalnya kayak gini mungkin ya kebaca. Nah, kalau misalnya kayak gini mungkin kebaca ya. Oh, tetap nggak mau ya. Jadi dia harus di perspektif atau proyeksi yang berbeda ya, khususnya mungkin di top, di right atau di front. Sedangkan di perspektif kayaknya dia nggak akan berjalan ya si komennya nggak mau berjalan. Masih ada project. Jadinya 2 ya. Mungkin karena nggak ketangkap gitu ya di penampakannya. Oke, nah sedangkan untuk yang Tapi kenapa kalau di sini tuh kayak bisa untuk gitu yang ya? ISO curve fungsinya adalah memberikan garis langsung di permukaannya. Mungkin garisnya juga nggak sekompleks full dan project ya. Sedangkan kalau teman-teman sudah memahami dan menguasai full dan project, sebenarnya kayaknya ekstra ISO curve ini nggak begitu penting. Tapi kita coba aja di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan punya objek ya, terus teman-teman ceritanya mau bikin garis di bagian atas ini, kebayang nggak? Kebayang nggak? Dan bikin garis di sini nih. Sedangkan kalau kita bikin saya dari sini ya, saya ceritanya pakai perspektif. Itu mau bikin lingkaran di sebelah sini, ya. Kalau dilihat dari perspektif kan dia di permukaannya di atas ya, sedangkan kalau teman-teman geser ke bawah, mungkin terlalu kecil, mungkin terlalu besar gitu, jadi nggak nempel gitu ya. Nah kita bisa pakai ekstrak ISO curve. Dan nanti paling atas ya, kalau udah ketika ekstrak ISO curve, persis tulisannya kayak gini ya, ekstrak ISO curve. Kemudian kita pilih objeknya. Kalau udah, dia akan secara aktif kayak gini langsung, oke? Jadi teman-teman lingkaran atau garis melentang ya, garis melentang ya, kayak gini, dia akan langsung ada di permukaannya ya, jadi menempel dia dan bisa dibuat lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, si garis-garis ini ya teman-teman bisa aplikasiin buat apa aja ya, bebas. Saya mau dibikin swift lagi juga ya bisa. Teman-teman mau buat swift, bikin garis tadi railnya dan lingkaran baru bisa kayak gini ya. Terus saya kalau mau dipakai difference gitu ya, juga kayak tadi bisa ya. Jadi seperti ini, atau si garis ini mau digunakan untuk memotong gitu ya si objeknya, juga bisa ya, kayak gini.
Jadi itu fungsi sederhana dari extract isocurve. Ya. Oke, apakah extract isocurve ini khusus gitu ya, kayak apa yang dilakukan extract isocurve ini hanya bisa dilakukan oleh extract isocurve? Enggak ya. Nah, teman-teman harus paham berkaitan dengan perspektif view ya di sini, karena contoh kayak gini. Ceritanya teman-teman mau motong bagian tengah ini ya. Teman-teman nggak harus ngelakuin hal yang tadi, bisa. Misalnya teman-teman bikin garis di sini nih. Garis ini. Nah, maksud si garis ini adalah untuk memotong. Garis ini adalah memotong bagian atas dari lingkaran ini. Apakah bisa? Bisa. Teman-teman main di front view aja, atau view di mana garis itu terlihat melentang gitu ya, memotong si objeknya. Kemudian kita bisa pakai split ya, pilih garisnya, pilih objeknya, dia akan terpisah. Coba ada yang mau dicoba, cobain ya, takutnya juga. Jadi teman-teman tinggal bikin garis walaupun nggak nempel ke objeknya ya. Kalau berdasarkan view, misalnya kalau nggak split pun pakai trim ya, sama konteksnya, pilih objeknya terpotong. Nah, misalnya pakai trim, dia tetap membaca ya, memotong si gambarnya walaupun si garis ini nggak nempel ke dalamnya, ya. Tapi secara prinsip dia tahu gitu ya, bahwa garis ini akan digunakan untuk memotong atau membagi atau membelah objek yang ada di belakangnya sesuai dengan tampaknya. Karena kalau di tampak depan, garis ini memotong ya, beda dengan perspektif. Dan bisa jadi komen tadi sama kayak komen project ya, kalau dilihat dari perspektif mungkin dia akan terbaca dengan baik. Contohnya kayak gitu. Jadi apakah hanya bisa dilakukan oleh isocurve? Extract isocurve? Enggak juga ya. Jadi banyak alternatif-alternatif lain. Oke, dan bisa coba. Silahkan dicoba ya. Tadi kita udah full, kita udah project juga. Dan silahkan coba isocurve. Mungkin teman-teman mau gunakan objeknya berdasarkan tugas yang sudah dikerjakan juga silahkan ya dicoba-coba.